Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Mixon Gottlieb, Pendeta Jemaat di GPB Menara Iman Sekayam, Bakal Jemaat Galilea Berungkat, Mupel, Kalimantan Barat. Pagi hari ini saya akan membagikan satu renungan bagi kita semua. Dan untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan karuniakan kami Roh Kudus agar kami dibimbing untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Perjanjian Baru. Mari Ibu Bapak kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai ayat 24. Firman Tuhan menyatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, ketika membaca teks ini, saya teringat peristiwa bangsa Israel saat di padang gurun. Saat itu umat Israel mengalami saat-saat yang sulit di padang gurun. Mereka meragukan Tuhan dan pertolongannya, sehingga mereka bersikap bersungut-sungut. Mereka berbicara kepada Musa dengan nada sedikit marah. Begini kata mereka, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini telah muak kami makan. Kira-kira begitu yang mereka ucapkan. Dosa ketidakpercayaan pada Allah dan keterbukaan hati pada dewa-dewi lain. Jalan keluar yang telah ditempuh Tuhan adalah hukuman bagi mereka dan pengakuan dosa mereka secara umum. Meskipun umat berdosa, tetapi Tuhan sabar dan mengampuni mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Apa artinya ini? Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa Injil tidak selamanya ditawarkan kepada mereka. Pada waktu mereka menolak, Kristus akan pergi. Dan kalau itu terjadi, maka sudah terlambat bagi mereka untuk mencari Kristus. Tuhan tidak selama-lamanya memberikan kesempatan bagi kita untuk menemukannya atau untuk berjumpa dengan Dia. Nah, ada banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk datang kepada Yesus karena uang atau karena kesenangan diri sendiri. Dan tidak jarang pekerjaan juga menjadi alasannya. Kalimat Yesus kepada orang Farisi itu menegaskan bahwa pada waktunya akan banyak penyesalan karena mengabaikan bahkan meragukan keberadaan Yesus sebagai Mesias. Mengenal Yesus belum cukup, karena percayalah yang menentukan kita, termasuk orang yang bisa pergi ke tempat Yesus berada atau tidak. Maka itu saya ingin mengajak Ibu Bapak dan Saudara-saudara semua, coba sekarang kita menilai diri sendiri.
Berapa banyak waktu yang kita siapkan untuk mengenal lebih dalam tentang Tuhan kita? Karena catatan pentingnya adalah bahwa mengenal Tuhan tidak terbatas melalui ibadah-ibadah ritual atau membaca teks Alkitab. Betul bahwa di situ kita bisa belajar bagaimana Alkitab bersaksi untuk menerangkan atau menjelaskan karya-karya Tuhan. Tetapi kita juga bisa mengenal Tuhan melalui peristiwa kehidupan sehari-hari juga. Kita bisa belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Bagaimana caranya? Itu tergantung fokus pikiran dan perasaan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita bisa merasakan Tuhan melalui perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kita dengan kepekaan yang kita miliki. Seringkali orang mengeluh karena kesulitan-kesulitan hidup, ekonomi, pendidikan, ataupun pekerjaan. Namun, jarang orang berusaha bertanya dan mencari tahu maksud dibalik kesulitan-kesulitan hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengeluh hanya akan menutup jalan untuk mencari tahu lebih dalam makna di setiap peristiwa yang kita alami. Hanya mengeluh adalah pekerjaan yang sia-sia. Oleh karena itu, mulai sekarang, mari kita mengurangi sikap yang mengeluh, tingkatkan hidup yang mau belajar, setia, dan taat. Orang yang percaya adalah orang yang militan, tidak mudah menyerah apalagi mengeluh. Dengan kita belajar, maka kita bisa memahami Tuhan dalam hidup kita, dan kepercayaan kita pada Tuhan terus bertumbuh, tidak sirna ataupun mati. Karena dengan percaya, pada saatnya kita akan bisa pergi ke tempat di mana Yesus berada saat ini. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan, dan semoga apa yang saya bagikan ini menjadi penguatan bagi Ibu Bapak dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di pagi ini kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar di dalam setiap peristiwa yang kami alami di sepanjang hari ini menjadi bagian pembelajaran bagi kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan keyakinan kami kepada Tuhan terus bertumbuh. Berkati keluarga kami masing-masing, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami, bahkan semua orang yang kami kasihi. Jaga dan lindungi serta pelihara mereka dengan kasih Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dengan ungkapan syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa, biarlah perjumpaan kami di pagi hari ini dapat kami lanjutkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ketika kami berjumpa dengan banyak orang, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapa, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus di tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati dan melengkapi sukacita kita semua.